Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Bayangkan sebuah pabrik modern. Mesin-mesin canggih bergerak ngebut, beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa henti. Luar biasa kan? Tapi ada satu hal krusial yang sering banget bikin laju kencang ini tersendat. Bukan masalah mesin, tapi justru soal manusia. Ya, kita bicara soal kesenjangan teknologi dalam manajemen SDM. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas gimana sih strategi rekrutmen yang efektif banget buat hadapi era industri 4.0 ini. Tentunya berdasarkan data dan riset terbaru. Yuk, kita mulai. Nah, ini dia panduan survival kita hari ini. Kita bakal bahas 5 poin utama. Pertama, tantangan ekstrim manufaktur. Kedua, fondasi perencanaan SDM. Ketiga, strategi rekrutmen terstruktur. Keempat, era transformasi digital. Dan kelima, hasil nyata produktivitas. Simpel kan? Mari kita langsung lompat ke poin pertama. Bagian pertama, tantangan ekstrem manufaktur. Kita langsung masuk ke lantai pabrik yang penuh tekanan tinggi ini. Oke, mari kita selami ini. Kalau kita perhatikan ritme produksi zaman sekarang, wow, itu sangat menuntut. Kita bicara soal kebutuhan mutlak akan kecepatan dan akurasi tanpa kompromi sama sekali. Lengan-lengan robot pabrik itu nggak pernah capek, nggak butuh cuti, dan kerjanya presisi banget sampai tingkat milimeter. Nah, standar gila inilah yang mau nggak mau harus diimbangi oleh sistem kerja manusia di belakangnya. Tapi masalahnya disinilah letak konflik utamanya. Coba bayangkan, di satu sisi, lantai pabrik Anda dipenuhi teknologi canggih bernilai miliaran rupiah. Keren banget kan? Tapi di sisi lain, departemen HR-nya, wah ternyata masih pakai tumpukan kertas, spreadsheet manual, atau sistem jadul buat ngurus ratusan bahkan ribuan pekerja. Ini yang kita sebut dengan kesenjangan teknologi. Mesin pabrik yang super cepat itu pada akhirnya malah kena bottleneck atau macet, murni karena manajemen SDM-nya yang lambat. Buntutnya, kesenjangan ini memicu mimpi buruk operasional yang nyata, teman-teman. Coba pikirkan repotnya mengatur operasional 3 shift yang bergulir tanpa henti. Ditambah lagi tuntutan output yang tiba-tiba melonjak tinggi saat musim sibuk. Belum lagi masalah drama harian, shift yang tiba-tiba kosong, ngurusin cuti yang ribetnya minta ampun, proses onboarding yang berlarut-larut, sampai hitungan lembur yang meleset. Kalau dibiarkan, kekacauan ini beneran bisa melumpuhkan pabrik secepat apapun mesin yang Anda punya. Terus gimana dong cara kita mengambil kembali kendali dari kekacauan ini? Mari kita ubah fokus dari masalah ke solusi. Kita masuk ke bagian kedua, fondasi perencanaan SDM. Semuanya berawal dari sini. Perencanaan HR yang metodis itu ibarat fondasi bangunan, sangat kritis. Langkah pertama, kita harus identifikasi dulu nih kebutuhan tenaga kerja di masa depan itu kayak gimana buat dukung target bisnis. Kalau udah, langkah kedua, tentukan fungsi dan tujuannya secara spesifik. Ini bukan cuma soal asal rekrut orang, tapi gimana caranya ningkatin retensi dan efisiensi kerja. Setelah itu, baru deh masuk langkah ketiga, analisis ketersediaan staf kita sekarang untuk mengevaluasi dan menyesuaikan rencana ke depan. Dengan blueprint ini, kita lagi ngebangun tenaga kerja yang benar-benar tangguh. Kalau fondasi udah kuat, sekarang waktunya eksekusi. Kita masuk ke bagian ketiga, strategi rekrutmen terstruktur. Fokus kita di sini adalah dapetin talenta yang pas supaya mesin produksi tetap nyala. Dulu banget, para pekerja mungkin berkumpul di depan papan pengumuman manual cuma buat nyari info shift atau lowongan kerja. Wah, cara pasif kayak gitu udah nggak zaman sekarang. Manufaktur modern itu butuh pencarian talenta yang tepat sasaran dan beroperasi dari talent pool yang aktif. Artinya, Anda harus selalu punya cadangan kandidat potensial yang standby dan siap dihubungi kapan aja, terutama di momen-momen kritis ketika produksi harus segera digenjot. Tentu aja, buat ngatur operasional sekompleks itu, tenaga manusia doang jelas nggak bakal cukup. Nah, kita masuk ke inti dari bedah materi kita hari ini. Bagian keempat, era transformasi digital. Bagaimana teknologi pada akhirnya menyelamatkan kita dari mimpi buruk operasional HR. Nah, yang sangat menarik dari poin ini adalah kontrasnya itu tajam banget. Sebelum transformasi, prosesnya itu super lambat, semuanya serba manual, data tercecer di mana-mana, dan resiko salah hitungnya tinggi banget. Tapi, begitu kita terapkan transformasi digital, boom! Terjadi otomatisasi penuh. Semua data terpusat rapi dalam satu sistem, dan yang paling penting, keputusan bisnis sekarang diambil murni berdasarkan data yang akurat. Skalanya benar-benar beda. Biar lebih jelas, mari kita bedah dua alat utamanya. Di satu sisi, kita punya HRIS atau Human Resources Information System. Anggap saja ini ototnya.
Dia yang mengotomatisasi seluruh alur kerja Anda, mulai dari kumpulin data awal kandidat sampai pelaporan akhir, semuanya terintegrasi. Di sisi lain, kita punya HR Analytics. Nah, ini otaknya. Analytics ini yang ngunyah semua data dari HRIS tadi buat menghasilkan keputusan strategis yang jitu. Plus, dia juga otomatis mengurangi risiko kesalahan fatal gara-gara staf HR yang kelelahan ngerjain data manual. Buat contoh nyatanya nih, coba kita ambil dari sumber materi kita. Scale Ocean Software HRS. Ini bukan sekedar teori di atas kertas loh. Perangkat lunak kayak gini beneran mewujudkan yang namanya otomatisasi dari ujung ke ujung. Dari tahap awal bikin rencana rekrutmen, sampai pelaporan akhir. Semuanya nyambung tanpa perlu lagi intervensi manual yang buang-buang waktu. Ini bukti nyata kalau solusi buat lantai pabrik modern itu udah benar-benar tersedia. Dan ini dengan sangat brilian mengilustrasikan masa depan ekosistem kita. Coba bayangkan, ketika Anda mengintegrasikan sistem HR tepat di samping teknologi pabrik dengan otomatisasi, Internet of Things atau IoT, dan pastinya kecerdasan buatan. Kapabilitas operasional di lantai pabrik berubah secara radikal. Sistem HR bukan lagi sekedar tim admin di ruang belakang yang pasif, tapi mereka berevolusi jadi mitra strategis di garis depan operasional harian. Lalu, apa untungnya buat bisnis? Kita masuk ke bagian terakhir, hasil nyata produktivitas. Mari kita bicara soal metrik pasti dan hasil akhir dari penyelarasan HR dengan industri 4.0 ini. Tapi ingat, secanggih apapun teknologinya, elemen manusia tetap harus beradaptasi. Otomatisasi itu mengubah kapabilitas secara fundamental. Makanya, literasi digital sekarang jadi syarat wajib buat pekerja. Peran tim HR pun ikutan geser. Dari yang tadinya cuma ngurus administrasi manual, sekarang jadi peran yang murni strategis. Dan jujur aja, untuk mencapai ini kita butuh program upskilling dan reskilling besar-besaran. Ini nggak bisa jalan sendiri. Harus ada kolaborasi triple helix, yaitu kerjasama erat antara pemerintah, pelaku industri, dan institusi pendidikan. 30 hingga 72%. Berdasarkan data, inilah potensi lonjakan produktivitas yang bisa Anda kantongi kalau Anda mengadopsi teknologi HR dan strategi rekrutmen yang tepat. Angka ini jadi bukti kuat kalau transformasi teknologi HR itu bukan sekedar proyek sampingan Departemen Personalia, sama sekali bukan. Ini adalah motor penggerak bisnis yang fundamental dan terutur. Ini adalah hasil nyata dari menyatukan mesin yang super cepat dengan talenta yang tepat di waktu yang tepat. Dan ini membawa kita pada satu pertanyaan penutup yang bikin penasaran. Di saat otomatisasi, IoT, dan AI secara fundamental terus mendisrupsi dan mengubah total skill, apa yang sebenarnya dibutuhkan di lantai produksi, pertanyaannya adalah, apakah organisasi Anda sudah benar-benar siap untuk meningkatkan keahlian karyawan dan mengadopsi masa depan rekrutmen ini? Coba deh evaluasi sistem Anda hari ini. Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.